Oke, semuanya tadi tuh dengan satu alat aja. Betul. Ya tadi ya. Alatnya apa namanya? Ini namanya DJI Osmo Pocket 3. DJI Osmo Pocket 3. Tuh. Preparationnya emang apa aja sih kalau buat pakai DJI Osmo Pocket 3 biar bisa menghasilkan video kayak tadi? Kalau preparation mah cukup simple banget. Barangnya cukup kecil, tinggal dilepas dari case-nya, terus dinyalain, udah sesimpel itu doang. Sesimpel itu Simple dan doang. dia bisa bikin horizontal dan vertical shot ya. Tapi di video betul. ini kita kasih tipsnya untuk yang vertikal ya. Ya. Gitu. Tanpa panjang lebar, let's check it out. Oh ya, by the way, sebelum lebih lanjut gue kasih tahu tips and trik menggunakan si Osmo Pocket 3 ini, jangan lupa untuk klik kanan atas atau ke description box karena ada link video untuk bahasan-bahasan kamera video lainnya terkait Insta360 dan produk-produk lainnya. Cek aja ya. Oke, pertama-tama si establish shot-nya tuh bisa dijelasin nggak kenapa, apa tuh tujuannya, kenapa lu ambilnya seperti itu, terus tekniknya seperti apa, dan juga fitur apa yang lu pakai dari si Osmo Pocket 3 ini untuk mencapai shoot itu. Oke, untuk pertama establish shot ini gue pakai lensa tambahan atau si wide lens ini yang 15 mm nih. Kenapa? Karena kebetulan tadi siang tuh lagi bagus-bagus banget mataharinya, kita lagi biru banget, dan gue kebetulan emang lensa ini udah wide banget, cuma kayaknya gue perlu tambahan lagi nih biar kelihatan gedungnya tuh lebih kecil, cuma silang itu juga dapet gitu. Jadi menurut gue oke lah kalau misalnya pakai ini nih. Oke. Terus juga di sini gue memang pakai gue nge-shoot beberapa angle, kayak misalnya gue ngambil spin shot, terus gue juga ngambil time lapse dan beberapa detail-detail lainnya yang memang nggak pakai fitur-fitur khusus sih. Cuma gue di situ mau ngambil secara wide-nya dan juga detail close-up-nya apa aja sih yang ada di bagian luar-luarnya. Gitu. Oke. Jadi emang strategi lu tuh selalu kayak ambil aja footage-nya lebih ya dengan style yang berbeda-beda. Nanti perkara nanti di final cut-nya seperti apa itu urusan ntar, yang penting udah ada tabungan ya. Betul. Oke, bagian selanjutnya yaitu establishing shot bagian indoor nih. Boleh dikasih tipsnya gimana? Oke, kalau indoor mungkin sama kayak video-video yang lainnya, dimana pasti selalu ada sisi humanisnya, dimana gue pengen cerita itu lebih hidup, jadi tetap ada sisi manusia. Subjeknya ya, orang itu bisa terlibat di dalamnya gitu. Makanya sini ada interaksi antara manusia dan manusia lainnya, antara konsumen dengan si baristanya gitu. Pengen nunjukin sisi itu, tapi secara teknik di sini gue kalau secara gimbal mode-nya gue ngambil pakai kebanyakan pakai pen follow dan follow mode gitu, karena menurut gue pengen nggak terlalu banyak pergerakan yang dinamis banget gitu, tapi tetap oke. Nah, kalau untuk settingan kameranya di sini gue otomatis semua. Kenapa gue pakai otomatis? Karena menurut gue ini video tuh ditunjukin buat mereka pelaku usaha bisnis yang kecil-kecilan ataupun mereka yang memang masih dibilang tergolong baru lah di dunia kamera, apalagi dunia pocket kamera ataupun dunia action cam gitu. Jadi ini adalah gambaran kalau misalnya kalian pakai settingan otomatis gitu, meskipun gue selalu pakai kayak itu selalu manual semua. Sebagai videographer mostly manual, tapi karena kita mau kasih lihat semudah itu loh sebagai orang yang mungkin nggak bisa hire videographer dan harus menjadi videographer buat tempat usahanya sendiri, jadi makanya otomatis. Ya. Gitu. Nah terus lanjut, tadi kan memang lu pengen meng-highlight banget tuh sisi humanisnya, makanya di segmen ini lu kasih lihat interaksinya antara konsumen dan barista. Nah mungkin tipsnya apa nih? Kalau untuk tips antara human interaction-nya ya, paling ini sih lebih ke yang jelas harus mungkin ada pergantian orang-orangnya biar terlihat ngeliatin kafe tuh lebih ramai, kan nggak cuma satu orang aja. Terus juga kalau misalnya bisa ambil angle-angle yang berbeda juga nggak apa-apa gitu. Kayak misalnya ini kan gue bisa bilang autofokusnya oke gitu, jadi gue ambil kayak dari sebelah belakang kiri, nanti ke sebelah kanan itu fokusnya itu cepet gitu, nggak yang ada namanya zoomnya kaget gitu. Nah ini menurut gue cukup soft sih gitu, jadi oke lah kalau misalnya buat si bagian fokusnya gitu. Nah terus menurut gue nilai poin plus ini adalah, menurut gue ini 3 axis point gimbalnya menurut gue oke banget gitu. Kalau misalnya smooth ya pergerakannya. Smooth banget. Kalau misalnya gue pakai gimbal-gimbalnya, pakai gimbal kamera yang gede ya, kadang gue butuh tetap hati-hati, makanya gue ada namanya teknik jalan ninja walk. Nah kalau di sini menurut gue nilai plusnya adalah ini gue benar-benar takut untuk lari atau goncangan sih. Pun kalau ada kayak
itu pun harus lari kenceng. Kalau misalnya jalan biasa masih benar-benar stabil banget. Gitu. Jadi nggak ada shaky ya. Jadi kayak untuk kayak konten-konten kayak buat kayak kafe gitu masih kayak pergerakan yang ini mah masih stabil banget ya. Betul, masih stabil banget. Asalkan pergerakan dari tangan kalian nggak yang macem-macem ya. Takutnya ya badan kalian memang stabil, cuma tangannya kayak goyang-goyang itu tetap masih kerasa goyangannya. Gitu. Oke, dan lu kayaknya bener-bener meminimalisir tuh pergerakan joystick ya? Betul. Karena menurut gua pergerakan joystick tuh agak kurang smooth sih. Jadi memang beda dari pergerakan tangannya aja. By the way, jangan lupa untuk klik tombol notifikasi video terbarunya, dan jangan lupa juga kalau misalnya lu tadi kayak aduh ini terlalu smooth nih kameranya, gue pengen yang agak lebih kayak rugged gitu. Nah, gue juga udah pernah mengulas sebuah action camera dari Insta360 namanya Insta360 Ace Pro. Langsung cek aja videonya di description box atau klik kanan atas. Nah, di bagian selanjutnya biasanya tuh kalau kita orang awam pas bikin konten kopi kan paling begini doang ya. Nah, gue kan sangat dinamis ya, tadi gue bisa lihat, dan dramatis juga. Boleh dong dikasih tipsnya? Oke, karena menurut gue ini adalah kamera pocket yang ringkas tapi bisa dibilang badak lah ya, banyak fitur macem-macem. Jadi gue benar-benar maksimalin, kayak misalnya gue butuh mode FPV gitu. Karena kalau misalnya gue pakai action cam ataupun pakai pocket camera yang lainnya itu kan gede ya. Jadi untuk gue pakai FPV antara gue pengen pindah satu shot ke shot lainnya yang dalam waktu bersamaan itu agak susah. Sedangkan ini gue benar-benar se-fleksibel itu. Jadi gue butuh si FPV ini untuk membantu gue lah. Nah, terus selain itu gue juga pakai slow motion. Nah, tapi yang harus digarisbawahi adalah karena slow motion di sini nggak bisa vertikal. Jadi karena tadi kan gue secara keseluruhan bikinnya vertikal kan. Jadi sini kalau slow motion cuma landscape doang. Harus diperhatiin adalah kalau misalnya kalian yang pakai mode slow motion kasih jarak lebih jauh gitu. Karena ini kan kalau slow motion itu dia memang 4K, cuma landscape. Oke, nanti eventually mesti di crop. Jadi harus ngambil lebih jauh sedikit. Gitu. Soalnya emang mau ngambilnya dekat banget. Gitu. Nah, terus itu gue mau ngambil slow motion ya karena emang pas nuangin menurut gue butuh intensi yang lebih dramatis lah. Gitu. Terus juga gue make yang jelas product showcase. Gitu. Sini gue pengen kayak nunjukin kalau pas di dekat itu fokusnya benar-benar fokus, dan sedangkan udah jauh langsung fokus ke orangnya. Oke, permainan fokus lah ya. Betul. Jadi storytellingnya makin cair gitu ya. Ya, meskipun memang nggak bisa di-compare sama DSLR atau mirrorless yang profesional banget. Gitu. Oke, nah terus juga karena di sini kan selama gue pakai ini, gue pakai resolusi 3K gitu. Ya, memang kalau misalnya kita pakai untuk sosial media paling cuma Full HD doang. Nah, ini adalah menurut gue kesempatan banget karena kalau misalnya gue butuh detail-detail yang deket banget, gue nggak perlu takut buat mainin jarak deket. Kalau misalnya gue mau benar-benar deket banget, ya udah gue pakai 3K, terus gue deketin juga. Jadi gue benar-benar itu bisa nge-crop banget, jadi bakal benar-benar bisa detail dan deket banget dari si objeknya. Hampir gitu. mendapatkan level makro lah ya. Betul, tapi itu udah sekali kalau untuk sosial media yang kebetulan cuma Full HD doang. Gitu. Cuma mungkin kalau untuk YouTube dan segala macam emang kalian butuh resolusi yang tinggi, ya udah itu adalah batas maksimal yang bisa kalian dapetin. Gitu. Oke, selanjutnya juga ada gue pakai di sini screenshot. Ya jelas pasti gue pengen ngasih perbedaan visual yang menarik. Jadi gue kalau screenshot ini kan udah otomatis ya, gue nggak perlu kayak gerakin tangan gue belokin ggini, tapi tinggal setting dari programnya aja. Gitu, lebih simple. Dan di bagian terakhir atau kulminasinya boleh dikasih tips nih biar bisa menghasilkan kayak lu. Oke, kalau di sini kan gue mau ngambil dari sisi si konsumennya ya, dimana dia pengen nikmatin si kopi itu dengan santai banget, kayak apalagi kan gue ngambil si kopi yang dingin ya, jadi pengen ngerasain seolah-olah ya si penonton tuh bisa ngerasain apa yang si konsumen ngerasain. Jadi gue ngambil kayak shot deket banget dan detail, jadi bener-bener bisa ngeliatin kayak buihnya, bulir-bulir si kopinya gitu. Jadi kayak misalnya gue ngambil close up, gue ngambil pakai zoom yang 2 kali.
Oke, jadi apa nih final tipsnya buat temen-temen, apalagi pengusaha UMKM atau cafe owner yang pengen pakai Pocket 3 buat bikin video? Tips utama lo apa? Tips utama gue, jangan pernah takut buat nge-explore angle-angle ekstrim sih. Itu karena ini menurut gue pocket kamera yang kecil dan bisa dipakai apa aja. Itu bisa nyelik kemana-mana menurut gue. Jadi jangan pernah takut buat nge-explore ke benda-benda terkecil sih. Gitu. Terus kalau ngomongin gimbal, ya menurut gue ini udah nggak perlu ragu lagi ya, cuma tetap garis bawahi jangan terlalu kayak tangannya seki-seki banget sih. Gitu. Harus hati-hati untuk bergerakannya gitu. Ya kayak nggak usah pakai joystick lah, sebisa mungkin tetap usahain dari tangan kalian pergerakannya. Gitu. Oke. Karena kalau pergerakannya ngaco pun juga sensasi sinematiknya tuh mati di tengah jalan lah ya. Betul. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya masih ada pertanyaan, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar atau DM kita di Instagram di @WearIndonesia_official. Dan kalau misalnya mau tahu ada video-video baru apa aja, jangan lupa untuk klik tombol notifikasi video terbarunya. Nah, ngomong-ngomong tadi kita ngomongin banyak tentang kopi. Kopi pastinya ada hubungannya banget dengan lari nih. Abis ngopi kita lari, atau enggak abis lari kita ngopi. Nah, gue banyak bahas ngulas tentang produk-produk yang berhubungan dengan dunia lari. Salah satunya adalah Garmin Forerunner 965. Yang videonya ulasannya bisa lu cek di description box atau klik kanan atas. Thank you untuk atensinya. Gue Andrew. Gue Iqbal. See you on the next video.